Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Teh Tia, Kak Tia yang katanya dari tadi di depan kelas. Udah pegel nih kakinya berdiri. Wes. Aduh, 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 aduh. Oke, thank you. Kak Tia udah depan kelas dari tadi. Ada Kak Reni, ada Bang Robi. Bang Robi itu lampunya ungu-ungu, Masya Allah. Skill up Ada Kak banget. Rani, Biar ada Kak imut-imut, Rani Mam. dan ah, Biar imut-imut. imut-imut. Ada Kak Rani dan Kak Viro yang berada di ujung Berung. Ada Bunda Reni. Assalamualaikum. Bun, Warahmatullahi lama-lama wabarakatuh. kok Bunda Reni kayak eyang aku ya. Tolong. Masa yang sih, Mom? Ya Allah. Aku habis Wajahnya. aku habis kecetit ini jadi duduknya nggak enak. Ya Allah. Berenang Bun, berenang. Ajak Bunda berenang tuh. Bunda sudah Kalau mau take off. Take off. iya, Bunda Sofi sudah mau take off ke Jepun. Siapa lagi nih yang masih pada kita tunggu? Bentar. Yang ngisi yang ngisi aja baru berapa nih Pak, Pak Rizky lagi sakit. Bung Aji terbang. Ini Bu Dini udah join. Ini anak-anak muda pada kemana ini? Kak Kican, Emang, Tiwi. emang Om Nuning bukan anak muda ya udah. Anak muda dong Bun. Ini anak muda yang lain itu loh. Yang suka rame itu loh. Nah ini Bung Panji. Bung Panji. Bung Mas Aji. Robi. Hah? Ini Bung Bang A. Panji. Yang ini Bang Panji. Bang Panji already join. Oke, biarin aja. Yang Bunda Dina ini lagi on the way join karena beliau sedang di rumah mertuanya. Sudah izin tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mohon Pak maaf Guru. terlambat. Ih, Mas Guru Waalaikumsalam. di suatu tempat? Yes. Belum. Bunda belum. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Yeay, Alhamdulillah. Lumayan kayak stretching. Yes, no, yes, no, yes, no. Gitu kan. Oke, tanpa berpanjang-panjang kali lebar luas keliling, Alhamdulillah kita hari ini berkumpul. Sudah ada 13, 13 yang ada di sini. Kita menunggu Kak Rofi. Kak Rofianto juga ya, Mas Rofi ya Bun ya. Nanti akan join bersama kita gitu ya. Izin hari ini saya dan Bunda akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan GNC Squad gitu. Banyak yang bilang udah deg-degan, udah penasaran, udah kepo, mau diapain sih, mau ngapain sih gitu kan. Harapannya ini membuat kita semakin bertumbuh gitu kan. Walaupun kadang-kadang kan kalau kita masih kayak anak kecil ya, bukan kayak anak kecil yang bertanya-tanya, ngapain ya, ini diapain ya gitu. Tapi padahal nanti pas sudah nyemplung, ya wes lah dilakoni wae gitu ya. Nah, ini Mbuh MPC, Mbuh piye carane dilakoni wae. Nah, itu kan kata kuncinya. Semoga kita siap semuanya. Selamat datang Mas Dian. Nanti Mas Dian mungkin akan membantu Bunda juga sama Mas Rofi gitu ya. Aku langsung share screen saja ya. Nanti ini siapa yang record ya? Udah di-record kah? Oh, Udah. udah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Izin aku share screen dulu. Ada beberapa hal yang mau kita sampaikan. Ini menarik dan quite challenging, yes, gitu ya. Tapi ya kita kan memang harus bertumbuh gitu. Oke, Gen Z Squad, bersiaplah untuk melangkah ke tahun 2025 dengan skill evergreen. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Bersyukur kita masih ada 19 anggota dari 21 anggota yang terpilih di akhir September 2024. So, kita inginnya 19 ini juga tetap bertumbuh terus, tetap solid, tetap kompak, dan tetap menjadi trainer-trainer yang best of the best. Nah, di tahun 2025, tahun 2025 sudah berada di depan mata.
Oke, sekarang sudah tanggal 24. Berarti kurang lebih berapa hari lagi, kakak-kakak? 6 hari lagi. 6 hari lagi ya. Kita sudah memasuki tahun 2025 dan membawa perubahan besar dalam dunia pembelajaran. Maka kita sebagai trainer tentunya harus adaptif. Makanya belilah buku Adaptive Learner karya kami semuanya, gitu ya. Sekalian iklan karena buku kami masih banyak. Dan selalu mengikuti perkembangan zaman agar tetap unggul dan relevan. Ini penting banget gitu, sehingga nanti ke depannya di tahun 2025 kita sudah berancang-ancang dan kita menjadi trainer laris gitu. Sebelum kita membahas ke depan, mari sejenak kita pit stop dulu untuk melihat apa pencapaian yang telah kita lalui bersama. Jeda dulu, kita lihat dulu, kita identifikasi dulu, evaluasi dulu apa yang sudah kita lakukan di beberapa bulan yang lalu gitu, karena di Desember ya. Nah, retrospektif batch 1 GNC 2024. Bersyukur kita 19 anggota ini masuk ke dalam batch 1 GNC 2024. Dan sebentar lagi akan menjadi kakel. Tahu nggak sih kakel? Ada yang tahu? Kakak Kakak kelas. 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 Kalau Jadi kaker, kakak kekar. apa bun? Apa bun? Kaker, kakak kekar. Kakak kekar. Itu mah Bang Panji. Nah, ini kita sebentar lagi jadi kakel. Jadi kalau di sekolahan nih, Bun, kakel itu jadi sesuatu yang pride gitu loh, gitu. Sekarang udah jadi kakak kelas, udah nggak kelas 1 lagi, ibaratnya udah kelas 2, udah mau kelas 2 SMP atau kelas 2 SMA gitu ya. Nah, sebentar lagi kita nanti akan jadi kakak kelas gitu ya, karena nanti akan Bunda Sofi akan sharing tentang bagaimana nanti di Gensi batch 2. Dan apa yang perlu disyukuri? Yang disyukuri dan perlu kita maintain adalah alhamdulillah kita bersyukur semuanya, manajemen AT, para founder, kemudian kita semuanya tim R&D juga yang memiliki data-data gitu ya. Kita sudah memiliki karakter peaceful warrior yang sudah mulai terbentuk gitu kan ya dari 9 bulan berjuang dan sampai kita dilahirkan dengan selamat gitu ya. Kita sudah memiliki karakter-karakter yang kuat seperti open to learn, helpful gitu kan, transparan, fokus dan lain sebagainya dan juga humble gitu ya. Itu yang perlu kita pegang. Kemudian grooming juga mengalami peningkatan. Ini hasil dari kita belajar sama Bunda Sofi sebagai asistennya Ibu Ratisang gitu ya. Jadi groomingnya makanya semakin mengalami peningkatan dan ditambah Bunda tuh nggak berhenti-berhenti ya ngasih informasi ke kita bukan hanya pada saat sesi enrichment tapi di WAG juga sering ya nih referensi, nih rekomendasi kayak gitu dan alhamdulillah udah makin keren nih kakak-kakak semuanya gitu ya terbukti dengan kemarin kakak-kakak cantik di HC angkatan 11 yang saya menjadi peserta wah itu keren-keren banget groomingnya. Kemudian setiap orang sudah memiliki modul dan produk digital yang teruji. Nah, ini juga menjadi nilai plus yang sebenarnya ini membantu kita ya Bun ya, anggota anggota GNC ini untuk menghadapi challenge. Karena sebenarnya teman-teman udah punya modul semuanya dan sudah punya produk digital, sudah ada e-course-nya, sudah memiliki e-book-nya. Jadi sebenarnya kalau dibilang yang penasaran-penasaran nih, yang kepo-kepo, ini sebenarnya udah nilai plus, tinggal nanti gimana nih mau diapain modul yang kita punya, produk digital yang kita punya mau diapain. Kemudian yang terakhir adalah semakin solid dan kolaboratif nih teman-teman semuanya ya, alhamdulillah gitu ya. Bismillah semoga ini memang karakter-karakter yang muncul sejujur-jujurnya, sebenar-benarnya. Amin. Dan yang perlu ditingkatkan atau to improve adalah kepercayaan diri. Nah ini juga kami meradar ya mungkin karena baru kembali terjun gitu ya, perlu mengembalikan rasa percaya diri kita pada saat kita menjadi trainer, pada saat kita menjadi mentor maupun nanti sebagai konselor. Facilitating skill yang lebih menyesuaikan dengan kondisi corporate dan standar ATI. Nah ini juga perlu nih nanti dari R&D mungkin nanti akan memberikan standar-standar dari corporate kita. Ketajaman sistematika dan konten materi dari delivery materi gitu ya. Kita juga pengen nih nanti pada saat teman-teman terjun semuanya di STC ataupun STC corporate in-house
kita semakin tajam, semakin terstruktur, semakin sistematikanya semakin jelas gitu. Karena kita mau ngajarin gitu, tapi kitanya masih agak blank gitu ya. Makanya nanti ada program-program enrichment. Fleksibilitas dengan 3 peran GNC, ini juga yang paling penting. Kenapa di sini kita GNC ini ternyata memang ada dari lulusan STC dan lulusan HC gitu ya. Makanya kemarin kita sepakat semuanya diharapkan nanti lengkap memiliki pernah ikut di training STC, sudah sertifikat dan juga di HC. Kalau di STC hanya sedikit yang belum, tapi PR-nya adalah mengikuti HC gitu ya. Jadi sehingga kita nanti bisa jadi trainer, bisa di mentor dan juga konselor. Resolusi GNC untuk batch 1 di tahun 2025. Membekali GNC squad dengan evergreen skill untuk menghadapi 2025. Menjadi pelatih handal. Pelatih yang tidak hanya mahir di panggung, tapi juga bisa menjadi mentor yang inspiratif dan konselor yang empatik gitu kan. Makanya tadi kita penting banget belajar menjadi trainer, menjadi mentor, dan menjadi konselor gitu kan. Itu sesuatu yang memang menurut saya ya saling memiliki keterkaitan. Penjual laris memiliki personal branding yang kuat melalui kemampuan selling sehingga mampu membuat produk dan jasa dikenal lebih luas. Dan yang terakhir, pebisnis sukses memiliki ekosistem yang berkelanjutan sehingga bisnis yang dibangun bisa menjadi legacy yang memberikan manfaat dan profit yang terus mengalir. Nah, ini mungkin nanti arahnya ke skill up atau seperti apa penjual laris. Nah, brandingnya nih seperti kita udah diajarkan sama Kang Dewa ya, gitu kan. Bagaimana kita membangun personal branding yang sederhana di Instagram gitu kan. Harus postingnya apa saja gitu. Nah, ini penting banget nih karena saya merasakan ini dan alhamdulillah banyak orderan-orderan itu datang dari mereka riset di Instagram kita dan di sosial media kita, Facebook, Google, dan lain sebagainya. Ini pengalaman. Kemudian program GNC 2025. Nah, ini nih nanti yang menarik ya. Ada volunteer Asmen GNC 2. Yeay, tepuk tangan dong buat kita. Setelah kemarin menjadi volunteer mentor para Tafis Leadership, luar biasa. Alhamdulillah, barokah semuanya, berkah gitu ya. Masih ada sesi di tanggal 28-29 ya, sama kakak-kakak dari kakak santri gitu kan. Nah, nanti akan ada juga volunteer Asmen GNC 2. Siapkan jempol Anda semuanya untuk secepat mungkin melamar menjadi volunteer Asmen GNC 2. Karena hanya berapa Bun? Butuh berapa ya? 5 ya Bun? 5. Kalau nggak salah ya. 5. Nah, karena kita hanya membutuhkan 5 Asmen GNC. Slot saya boleh saya kasih ke yang lain silahkan. Jadi yang lain silahkan Mungkin cepat-cepat. yang diprioritaskan itu Mom yang kemarin nggak menjadi mentornya Ya. Tafis. Betul, makanya kemarin kan ada yang ini kan Bun, kayak Kak Rani sama Kak Riana kan kemarin sempat di take out karena waktunya nggak cocok, mungkin itu jadi prioritas, gitu ya. Iya. Oke. Monthly enrichment session ini sudah kita rasakan 2 kali ya. Nah, ada dari Teh Dama, ada dari Bunda gitu ya, dan nanti ada dari Babe dan bisa jadi dari narasumber-narasumber eksternal lainnya. Ini komitmen dari manajemen, komitmen dari AT, terima kasih AT gitu kan. Sudah berkomitmen untuk memberikan program enrichment session ini bukan hanya dari internal tapi juga dari eksternal narasumber. Growth review. Nah, ini juga nanti kami akan menyampaikan perkembangan dari kakak-kakak GNC 1 ini, seperti apa perkembangannya, apanya yang perlu ditumbuhkan lagi, ini yang sudah baik, ini yang perlu ditumbuhkan, misalnya seperti itu. Dan ini sistemnya nanti akan disiapkan toolsnya oleh tim R&D. Dan GNC Impact Challenge. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ya kakak-kakak semuanya. Karena apa sih GNC Impact Challenge? Tapi tadi udah saya spill. Ini bukan benar-benar dari awal gitu ya. Karena teman-teman sudah punya value, sudah punya modal. Teman-teman semuanya sudah menjadi seorang trainer di luar sana. Punya materi, punya modul digital, produk digital, dan punya e-book. Nah, itu sudah cukup menjadi satu modal untuk kita lanjut ke GNC Impact Challenge. Dan selanjutnya saya akan panggilkan Bunda cantik kita, Bunda Sofi. Silakan, Bun. Ya, terima kasih Mam Nuning. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang tadi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena pada malam hari ini walaupun waktunya kita sudah lumayan ini kejar-kejaran menjelang malam Natal. Ini malam Natal. Tapi alhamdulillah ya kita karena nggak ngerayain besok, jadi mungkin kita cuman ikutan liburannya aja. Kita masih bersempat diri untuk berkumpul di sini ya. Dan ini kejar-kejaran juga karena saya dan Mbak Beh mau berangkat ke Jepang itu hari lusa ya, jadi tanggal 26. Jadi ya udah kita memutuskan nyempil-nyempil dikit gitu ya, dan insya Allah ini karena ada recordingnya buat yang belum bisa hadir nanti kita juga bagikan sehingga mendapatkan informasi yang sama. Nah, saya akan menyampaikan tentang GNC Impact Challenge ya yang rencananya akan kita selenggarakan mulai hari ini sampai di bulan Februari gitu ya. Tapi insya Allah kakak-kakak sekalian nggak perlu khawatir, nggak perlu takut ini kok kayaknya nanti apa berat. Insya Allah pertama kalau dipikir berat nanti jadi berat. Dipikir ringan ini jadi ringan. Tapi yang penting kita lihat dulu dari benefit ya, ataupun ini untuk apa sih GNC Impact Challenge itu gitu ya. Nah, setelah kami mempertimbangkan seperti tadi yang ada disampaikan oleh Mom Nuning ya, ada sudah apa yang sudah disyukuri oleh kita ya, kemajuan perkembangan dari masing-masing kakak-kakak yang ada di sini udah berhasil membuat modulnya sendiri dalam bentuk produk digital gitu ya. Nah, sementara ada yang what to improve itu adalah yang kami amati itu adalah bagaimana kakak-kakak bisa melakukan delivery secara maksimal, kemudian kemampuan mentoring dan kemampuan mungkin konseling secara personal ya, atau artinya interpersonal communication ya, komunikasi interpersonal. Nah, komunikasi interpersonal gitu ya. Nah, maka akhirnya kita coba bikin apa ya program yang bisa itu membuat teman-teman atau kakak-kakak ini bisa meningkatkan atau melatih dirinya gitu ya. Seperti yang kemarin saya sempat sharing di grup ya tentang teknik Feynman itu, bagaimana seseorang itu bisa mempunyai materi yang sangat dalam, kemudian dia bisa membuat materinya itu jadi berkelas itu ketika dia bisa menyampaikan kepada orang lain dalam teknik-teknik yang lebih sederhana, simple gitu ya. Nah, maka ketika saya membaca itu, saya pikir kita tidak hanya fokuskan para kakak-kakak IGNC ini untuk di AT, untuk mempelajari modul-modul AT, kemudian mendeliverikan dengan baik, tapi malah juga ingin kakak-kakak itu modul-modulnya itu jadi melejit gitu. Jadi masing-masing orang itu punya personal branding dengan materinya sendiri ya. Kemudian boleh ya Mbak Nuning lanjut. Jadi punya membantu berkembang sebagai trainer yang unggul gitu ya. Trainer yang unggul apa? Materinya oke, deliverynya oke, mentoring punya kemampuan mentoring yang oke, punya kemampuan konseling yang oke gitu ya. Nah, maka ini tuh tujuannya ya, benefitnya adalah untuk kakak-kakak gitu. Jadi bukan semata-mata untuk AT gitu ya. Jadi kita namanya kolaborasi itu pasti ada benefit di dua belah pihak. Nah, makanya ini program ini kita set lanjut memenuhi ada dua tujuannya. Yang pertama adalah bagaimana membuat kakak-kakak menjadi trainer yang handal, yaitu mengasah kemampuan dalam menyajikan materi yang powerful, delivery-nya menarik, ya, kemudian bisa menjadi mentor bagi orang yang di-sharing tentang materinya gitu ya. Kalau selama ini kan mungkin kakak-kakak yang kemarin kan udah produk digitalnya waktu launching itu kan sudah melakukan delivery. Tapi mungkin ketika ini kita ulang lagi ya untuk melakukan delivery terhadap materinya sendiri, ini pasti akan lebih
lebih dalam, lebih keren lagi karena pengalaman kesekian kali ya, mungkin udah pernah dideliverikan juga di tempat-tempat yang lain. Nah, ini maka kita mengambil inisiatif, gimana caranya supaya kakak-kakak bisa menyajikan materinya dengan delivery yang menarik, plus nanti ada mentoring kepada pesertanya gitu ya. Kita akan bikin program ini gitu ya. Kemudian yang kedua, selain trainer handal, yang kedua adalah ya trainer laris ya. Buat apa handal tapi nggak laris, ya kan? Karena tadi sekarang ini udah skill evergreen itu adalah trainer itu nggak cukup hanya menjadi seorang yang bisa menyajikan materi saja ya, tapi dia juga harus punya kemampuan untuk menjual, kemampuan untuk membangun bisnisnya sendiri. Harapan kita orang-orang yang ada di JNC ini semua brandingnya laku gitu ya, apa punya bisnis sendiri-sendiri gitu ya. Mungkin Bang Robi punya bisnis untuk slide design gitu ya, tentang desain. Mom Nuning bisnis dan komunitas yang terkait dengan financial planner gitu ya. Bu Dini misalnya, Mbak Dini kan kapan lalu Babeh waktu di Malaysia itu motret, ternyata ada ya akademi etiket gitu. Jadi inget sama Mbak Dini gitu ya. Wah, ini harusnya setiap orang yang ini menjadi impian kita gitu. Setiap orang yang di JNC itu punya bisnis sendiri, punya komunitas sendiri, punya akademi sendiri gitu ya. Nah, ini menjadi impian kita. Nah, maka tentunya ada 3 step sebenarnya kan, jadi trainer handal, trainer laris, dan trainer yang meninggalkan legacy. Tapi untuk yang GNC Impact Challenge ini, itu baru 2 aja dulu. Nanti kalau setelah ini baru ada kurikulum lagi bagaimana kakak-kakak nanti diajak untuk membangun bisnis sendiri gitu. Nah, ini ya, jadi GNC Impact Challenge ini 2 ini. Ya, jadi sebentar, yang trainer laris tadi keterangannya akan membimbing Anda untuk membangun audiens yang tertarik dan membeli produk Anda. Nah, kebetulan produknya ini kan di skill up nih, udah dibikin, jadi nggak perlu bikin lagi. Tapi nanti kita launching ulang masing-masing ya, bukan kelompok ya. Kalau kemarin kan kelompok nih, ini tuh nanti masing-masing dari teman-teman akan membuat acara kegiatan webinar, tapi udah plus menjual produknya, nah sehingga bisa meningkatkan profit, memperluas networking, dan memperkuat brandingnya lagi. Nah, oke, ini 2. Lanjut, Om. Nah, maka GNC Impact Challenge ini adalah fokusnya bagaimana kakak-kakak nanti berlatih delivery, mengasah deliverynya, mempertajam kontennya gitu ya, dan kemudian juga berlatih marketing. Nah, alurnya seperti apa? Lanjut, Mom. Nah, pertama, kalau dalam hal delivery, pertama mempersiapkan materi. Materinya sudah punya, tapi dicek-cek lagi nih, apakah ada yang mau diotak-atik, apakah ada yang mau dibenerin gitu ya, dalam bentuk webinar ini ya. Kemudian yang berikutnya, menyajikan materi. Nah, menyajikan materi, ini juga tentunya setelah mempersiapkan tentu menyajikan ya. Dan yang berikutnya ini yang menarik, setelah kakak-kakak menyajikan materi di webinar, nanti kakak-kakak akan memberikan mentoring kepada peserta yang ingin dimentoring gitu. Nah, ini kita akan menambah penghasilan nih kakak-kakak. Jadi kalau menyajikan materi itu nanti kegiatannya adalah memberikan webinar ya. Dan alurnya ini nggak seperti yang kemarin ya, kan alurnya agak panjang tuh yang kemarin. Akhirnya kita persingkat ya. Alurnya yang sekarang itu adalah webinar plus e-course atau webinar plus e-book misalnya gitu, RP sama dengan sekian gitu. Jadi orang itu ikut webinarnya sudah membayar, dan membayarnya itu untuk dapat e-book atau e-course kakak-kakak gitu ya. Jadi nggak melalui step-step yang panjang, dan itu personally masing-masing dari kakak-kakak akan membuat webinar itu. Dan setelah webinar itu selesai, yang di closing on the stage kan bukan lagi tentang e-course, tapi tentang mentoring. Jadi, closing on the stage-nya sekarang adalah bagaimana kakak-kakak menggait peserta untuk mau mengikuti mentoringnya. Nah, setelah kelas webinar.
Nah, maka inilah yang mungkin eh, menarik juga karena nanti mentoring itu keluar dari kami, dari AT, dari Skill Up itu milik pribadi kakak-kakak gitu ya. Jadi kayak misalnya kalau di webinar sama eh, e-course atau e-book itu kan masih sharing sama AT sama Skill Up ya di itu ya di dalamnya. Tapi kalau ketika kakak-kakak sudah closingnya memberikan mentoring itu terserah udah 100% gitu milik kakak-kakak semuanya. Jadi ini sekaligus berlatih untuk bisnis juga, berlatih untuk mentoring juga gitu ya, membuat peserta menjadi lebih dalam. Nah, ini yang step yang pertama ya, yang terkait dengan kemampuan delivery. Nah, kemudian yang bawah ini nanti kakak-kakak ini juga adalah coba diklik semuanya, Mom. Nah, ini kayak kebalik. Ya, panahnya ya. Jadi yang kalau marketing, nah tentunya kakak-kakak perlu mempersiapkan bahan promosi, ya. Kemudian nanti koordinasi iklan dengan Mas Rofi. Ya, makanya Mas Rofi sama Mas Dian hadir di sini karena akan nanti backup kakak-kakak untuk mempersiapkan bahan promosi, koordinasi iklan, apa aja sih yang harus disiapin, kalimat-kalimatnya harusnya kayak apa gitu ya. Itu ada kolom-kolomnya yang bisa diisi nanti. Dan ini tidak panjang, ya. Jangan khawatir, ini tidak panjang, cuman beberapa hal ya yang disiapin. Saya aja mempersiapkan ini butuh waktu mungkin ya 3 hari gitu ya, di sela-sela itu mempersiapkan landing page dan 10 konten copywriting gitu ya. Nah, itu cuman sebentar gitu. Nah, nanti dibantu untuk berkoordinasi ya secara iklan, bisa di-share di Skill Up, bisa di-share juga di pribadi, ya nanti akan disampaikan Mas Rofi. Dan kemudian setelah koordinasi itu iklannya dimunculkan dan mengajak untuk membangun interaksi. Nah, ini prosesnya juga nggak dadakan ya kakak-kakak. Kalau yang kemarin itu kita dadakan, ya. Oh, seminggu lagi, 4 hari lagi acaranya gitu ya. Tapi kalau yang ini kita persiapkan 1 bulan, gitu ya. Jadi mulai dari sekarang, ini kakak-kakak sudah mulai mikir, sudah mulai ini, oh iya ya harus mempersiapkan materi dan lain-lain. Bagaimana nanti teknisnya mentoring sama orang ya, gitu misalnya ya. Oh kalau Kak Fusna mentoringnya tentang bagaimana menjadi seorang konten kreator, berarti gimana ya mentoringnya orang setelah kelas. Nah itu kan sudah ada mulai mikir ya untuk itu. Nah kemudian bagaimana mempersiapkan bahan promosinya dan lain-lain. Nah ini kita nanti ada timelinenya, startingnya mulai dari hari ini, tapi nanti sampai bulan Januari pertengahan lah, ya itu baru kakak-kakak boleh memilih jadwalnya ya, jadwal. Nah nanti jadwal itu bisa barengan, misalnya Kak Fusna sama Bang Robi, loh aku sama-sama milih nih tanggal 20 Januari, gimana Bun? Nggak apa-apa gitu. Di hari yang sama, di jam yang sama, tapi kelas berbeda, it's okay gitu ya. Jadi ini benar-benar waktunya itu agak luas gitu ya, sampai Februari pertengahan. Jadi itu nanti silakan memilih jadwal dan bersiapnya mulai kapan. Nah ini ya, lanjut Mom. Nah tentang rules-nya, nah ini nanti sebenarnya disampaikan sama Mbak Indah ini. Mbak Indah ada nggak Mbak Indah? Karena beliaulah yang membuat konsep detailnya ya. Dari saya cuma besar-besarnya kayak gitu. Kebetulan Mbak Indah ini juga lagi pulang kampung ya. Pulang kampung di Semarang. Dan tadi dari rumah gitu ya, dari rumah saya. Karena Iya. beliau takut ditinggal sendirian dalam rumah. Akhirnya aku juga pulang, kabur. Astaga. Nggak gitu loh. Nah, Ya, ya. Oke, oke, oke. oke silakan Mbak. Boleh. Tapi teman-teman saya izin off cam ya, karena sinyalnya juga agak endut-endutan gitu. Nggak apa-apa sinyalnya aja, tapi yang penting bukan kitanya. Oke. Boleh di play Mami ya. Oke, next.
Oke, nah jadi teman-teman di GNC batch 1 ini ya, di Rules Impact Challenge ini yang pertama periodenya untuk periode challenge-nya itu akan mulai di 10 Januari sampai 10 Februari. Tapi 10 Januari sampai 10 Februari ini adalah periode teman-teman tampil. Nah, tapi sebelum tampil kita kan perlu mempersiapkan segala sesuatunya gitu ya. Seperti yang tadi sudah disampaikan Bunda bahwa itu dimulai dari malam ini bahkan gitu ya sampai nanti ada timeline-nya saya nanti share. Nah, untuk bentuk kegiatannya GNC Impact Challenge sendiri ini adalah kegiatan webinar berbayar gitu ya, yang akan terintegrasi dengan platform Skill Up gitu. Jadi ini mirip seperti challenge yang sudah pernah teman-teman lakukan pada saat seleksi JNC yang lalu gitu. Nah, hanya saja bedanya kali ini eh, teman-teman akan teman-teman akan eh, berperan gini, teman-teman akan fight untuk masing-masing pribadi gitu. Jadi ada kompetisinya gitu ya. Nah, eh, kemudian setiap anggota GNC berperan untuk mendatangkan audiens, membawakan modulnya dan memberikan mentoring seperti yang tadi saya sampaikan Bunda. Jadi nanti teman-teman lah yang mencari audiens gitu ya, menggrab audiensnya. Silahkan kalau kalau kemarin itu kan teman-teman bikin grup gitu ya per tema. Nah, kalau kali ini bisa jadi teman-teman dalam dalam rangka untuk mendatangkan audiens, teman-teman membuat grup untuk modulnya teman-teman gitu. Jadi mereka lah yang akan menjadi audiens teman-teman nanti gitu. Terus boleh next, Mami? Nah, nah prinsip utamanya jadi di GNC Impact Challenge ini tadi ada unsur kompetisi gitu ya biar teman-teman saling tergerak satu sama lain gitu kan, sekaligus kolaborasi. Nah, jadi boleh walaupun teman-teman di sini eh, membawakan modul sendiri-sendiri gitu ya, tapi silahkan boleh banget kalau di antara teman-teman ini saling berkoordinasi untuk eh, mendukung satu sama lain dalam bentuk peran sebagai host gitu ya, kemudian peran sebagai eh, tim yang operasikan gitu ya barangkali gitu. Tapi kemungkinan sampai ke host aja sih. Seperti yang sebelum itu sudah dilakukan Bu Dina dan juga Kak Reni ya. Bu Dina yang membawakan materi, Kak Reni sebagai hostnya gitu kan. Nah itu kan ada kolaborasinya tuh di situ di antara teman-teman GNC. Nah, dan juga anggota GNC di sini wajib hadir untuk di setiap sesi seluruh peserta agar apa? Agar teman-teman nanti bisa saling memberikan feedback dan juga saling memahami modulnya satu sama lain gitu. Jadi kalau kemarin itu ya masukan dari Mom Nuning gitu kan, ketika kita mengenal modul kita dan modul teman-teman kita, akan tercipta kolaborasi di situ lewat apa? Bisa jadi audiens kita itu nggak datang dari kita gitu, tapi dari rekan kita yang mereferensikan kita gitu. Nah, itu salah satu keuntungannya kalau kita saling mengenal satu sama lain gitu ya modelnya. Boleh next, Mami? Nah, untuk sistem penilaiannya tadi juga sudah di mention oleh Mom Nuning ya tentang growth review gitu ya, termasuk pada saat GNC Impact Challenge ini juga akan ada growth review gitu. Yang pertama, penilaiannya akan kita lakukan berdasarkan jumlah dan dampak yang dirasakan audiens gitu. Jadi nanti kita lihat nih penilaiannya audiens dari performa teman-teman itu seperti apa. Kita akan berikan form gitu ya. eh, Form untuk penilaiannya di mana nanti ada juga tuh kolom kolom apa namanya? Apa yang perlu diimprove di situ gitu ya. Teman-teman bisa nanti lihat dari audiens sekaligus jumlah audiens gitu kan. Kemudian nah tadi sesama anggota GNC yang datang juga bisa saling memberikan masukan gitu kan kalau audiens ya mereka dari kacamata audiens aja gitu ya kalau teman-teman GNC kan audiens sekaligus sebagai sesama pembicara sesama trainer gitu pasti akan lebih kuat lagi dan juga akan ada mentor ya mentor yang secara acak nanti akan datang di setiap webinarnya teman-teman gitu. Next, boleh. Nah, untuk kriteria penilaiannya, yang pertama tentu saja dari segi PCD-nya gitu ya, kontennya teman-teman, kemudian delivery-nya, kemudian personalnya gitu kan, gimana teman-teman pede, bisa membawa suasana yang enak gitu ya, dan juga jumlah audiens. Nah, jumlah audiens ini nanti
kita akan lihat tadi itu ya dari segi jumlahnya sekaligus penilaiannya dari mereka. Oke, boleh next? Oke. Oke, nah ini untuk beberapa benefitnya gitu ya. Yang pertama, ini aku lagi atau Bunda aja ya? Bapak tadi ini udah disebutkan Oh ya, sebenarnya. ini udah ya. Oke, Heeh, berarti secara sekilas aja untuk heeh. benefitnya tentunya teman-teman di sini akan terasah ya, karena eh, seperti yang sering sekali disampaikan oleh Babeh dan juga Bunda gitu ya. Memang kadang-kadang kita perlu tendangan ke atas gitu, leverage yang membuat kita apa? Tadi seperti kata Mem Nuning juga, mbuh piye carane gitu kan. Tapi di balik itu sebenarnya kita juga sedang diasah gitu kan ya. Kemudian memperluas jaringan, harapannya dengan acara ini ya ada kita lebih dikenal sama banyak orang gitu lah ya, menemukan audiens-audiens baru yang sesuai dengan modul kita. Dan ini tentunya bisa membuka peluang kerja gitu ya, dan juga peluang-peluang untuk modul kita itu lebih dikenal oleh banyak orang, termasuk corporate nanti. Oke, next. Nah, dan tentu saja teman-teman yang eh, usahakan gitu, kita usahakan audiens itu, yang tentunya setiap audiens itu nanti akan mendatangkan profitnya juga untuk teman-teman semua gitu. Dan yang terakhir, harapannya branding teman-teman juga semakin meningkat gitu ya. Oke, next. Nah, ini yang nggak kalah penting karena kita akan ada growth review tadi itu ya. Jadi, insya Allah dari sini kita akan kaya masukan untuk penguatan diri kita juga. Oke. Oke, next. Mungkin ini ya tadi Mm-mm. sekali sedikit nambahin juga ya. Jadi kalau misalnya peningkatan profit, kita saling menjualkan kan ya. Jadi di antara para teman-teman GNC, baik itu di antara teman-teman juga di skill up ya. Jangan khawatir, di skill up ini juga ada namanya Kang Ajang yang spesialis. Beliau itu menangani pembeli gitu ya. Kita punya tim di mana ini juga sudah membuatkan kolamnya ya, udah puluhan ribu customer ya, yang sudah masuk di data kita itu, yang itu selalu kita olah. Jadi nanti itu juga menjadi customernya teman-teman juga, mendapatkan iklannya teman-teman juga gitu ya. Nah ini tambahan-tambahan. Jadi menariknya di sini kita sekarang udah lebih lebih udah ngelewati masa-masa yang kemarin gitu ya. Ini insya Allah sudah mulai menuai gitu. Jadi makanya sayang kalau nggak diterusin itu, ya sayang gitu ya. Udah mulai naik gitu ya di skill up-nya sendiri maupun dari kakak-kakak. Itu mungkin tambahannya biar lebih semangat. Oke, terima kasih Bunda. Lanjut ya, tambahan. Langsung kita masuk ke timeline. Jadi mulai dari besok sampai tanggal 6 Januari adalah waktunya teman-teman untuk mematangkan kembali, oke ya, mematangkan kembali modulnya, kemudian delivery-nya. Boleh banget kalau saling review sesama peer gitu ya. Itu boleh banget, silahkan. Dan juga merancang strategi untuk pemasaran produk gitu kan ya. Nanti teman-teman toolsnya mau pakai apa gitu ya. Terus kemudian nanti formatnya mau seperti paneling yang kemarin saat di GNC kah, yang sebelumnya kah, atau seperti apa gitu ya. Silahkan. Nah, next. Eh, nah, kemudian nanti akan dibantu oleh Mas Rofi ya dari tim Skill Up untuk memberikan format pengumpulan marketing tools gitu. Jadi tadi seperti yang sudah disampaikan Bunda, teman-teman hanya perlu menyiapkan kontennya atau bahannya untuk nanti diolah oleh teman-teman Skill Up untuk dibuatkan flyernya gitu ya, kemudian link CO-nya, semuanya lah ya oleh teman-teman Skill Up. Dari kita cukup memberikan bahannya, maka dari itu penting juga untuk teman-teman mengumpulkan sesuai deadline gitu ya, karena eh, belum nanti kalau misalnya ada revisi atau segala macam seperti itu. Oke, lanjut next. Nah, eh, kemudian tanggal 10 Januari ini barulah nanti eh,
flyer-flyer gitu ya, kemudian seluruh bahan promosi akan ditayangkan dan ini akan dipasang sampai hari H teman-teman tampil gitu. Jadi harapannya ya teman-teman nggak terlalu akhir gitu ya untuk tampilnya dan juga idealnya berapa lama Bun ya kemarin katanya Kang Ajeng ya idealnya untuk kita promo itu dua minggu ya ya Bun ya bener nggak sih? 3 minggu. Oh 3 minggu, oke. Nah berarti silahkan teman-teman bisa dikira-kira. Nah itu idealnya funneling Sorry, yang 3 minggu urut. itu kalau pakai ads, Mbak. Kalau nggak pakai Oh ads pakai bisa. ads ya? Iya, kalau Oh nggak kalau cuma nggak pakai ads 2 minggu lebih udah cepat bisa berarti. kok. Oke, oke. Nah, 3 minggu itu pakai ads gitu ya teman-teman ya. Jadi silahkan kalau apalagi teman-teman di sini kan sebagian besar udah pada punya kolamnya ya nggak sih? Sudah pada punya kolam. Harapannya itu lebih cepat nanti nggak perlu sampai 3 minggu share marketing tools, share benefit segala macam gitu ya. Langsung pada tertarik. Udah deh jadi kolam baru gitu. Next, Mami boleh? Oke, sudah cukup ternyata. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Kakak, mumpung di sini ada eh, Mas Rofi. Loh, ada Mas Rofi nggak? Mas Dian ya. Ada Mas Dian, ada Bunda Sofi juga. Silahkan. Iya, Sebelumnya Bunda Sofi mau kasih contoh iya, nih iya kakak-kakak. mau ngasih contoh. Ini Boleh? teman-teman ya, Silakan, Bun. setelah kami riset, kami pelajari dari berbagai macam percobaan ya, mulai dari yang sukses sampai yang paling gagal. Itu kita lihat, oh ternyata kalau tampil bersama itu harus tematik, gitu ya. Oh ternyata kalau yang bagus itu adalah jualannya modelnya kayak gini dan lain-lain ya. Ini kita udah riset banget. Nah, akhirnya kita menemukan yang paling simple dan itu mungkin enak buat teman-teman semuanya dan juga enak juga buat customernya, yaitu kita membuat model tadi ya webinar plus langsung udah menjual produk. Jadi enggak webinar dulu nanti closing on the stage untuk jual produk enggak gitu. Jadi langsung webinar plus jual produknya itu udah jadi satu. Jadi beli acara webinar dapat bonus ebook gitu atau e-course gitu ya. Tapi seharganya ya seharga e-course itu gitu atau ebook itu. Nah, terus saya coba juga ini nanti saya akan bareng-bareng sama teman-teman ya. Jadi nanti yang akan webinar pada waktu tanggal-tanggal itu saya juga ikutan ya. Makanya saya mau ngasih contoh ya kayak biasa ya. Saya kan juga jadi orang yang percobaan. Kalau saya nih. Jadi teman-teman waktu itu belum bikin e-course, saya nyobain. Oh, bikin e-course tuh kayak gini ya rasanya ya menderitanya gitu ya. Nah, ini juga gitu. Oh, saya juga ingin ngerasain apa yang dirasakan teman-teman tampil. Maka saya juga bikin landing page. Nah, saya bikin landing page-nya ini supaya menarik. Saya bikin ini 2 hari workshop plus ebook panduan gitu ya. Padahal 2 harinya itu cuma jam 20 sampai 21, besoknya jam 20 sampai jam 21 juga gitu ya. Nah, terus ebook panduan. Jadi sudah saya include-kan. Hanya dengan membeli ebook sebenarnya harga ebook dia sudah dapat workshopnya gitu ya, dapat webinarnya gitu. Nah, sehingga kita nggak perlu closing ebook lagi gitu ya, nggak perlu closing e-course lagi gitu. Nah, cuman di sini saya berikan bonus. Bonus apa? WA group mentoring. Nah, ini mungkin yang teman-teman juga akan lakukan. Mungkin kalau di saya ini karena WA group mentoring saya gratiskan, soalnya kan tidak terlalu berat ya kalau WA group mentoring. Tapi kalau mungkin yang kayak teman-teman yang ada kegiatan mau closing untuk mentoring sendiri gitu ya. Setelah ini teman-teman buat yang ingin mentoring dengan saya berbayar lagi senilai sekian misalnya gitu. Nah, itu teman-teman nanti tugasnya seperti itu ya. Jadi ada mentoring. Kenapa? Karena setelah itu ada penilaian untuk oh ternyata melatih dirinya untuk mentoring gitu ya. Teman-teman melatih dirinya untuk mentoring dan selalu produknya itu kalau kita include sama mentoring, kualitas orang yang ikut kelas kita itu jadi lebih meningkat ya, nggak hanya dapat ilmu, nggak hanya dapat
belajar dari e-book atau e-course-nya, tapi juga mereka dilatih. Nah, ini harapannya seperti itu. Nah, ini contohnya ya, contohnya saya. Nanti saya akan adanya saya di 11 sampai 12 Februari ya. Jadi setelah teman-teman selesai gitu. Nah, ini mungkin dari pihak saya, mudah-mudahan teman-teman punya gambaran gitu. Oh, aku bikin webinar plus e-course, tapi pesertanya tuh banyak banget. Jadi walaupun harganya murah, tapi lumayan dapat hasilnya gitu kan. Nah, itu mungkin tambahan dari saya, contoh ya, sebagai contoh. Itu mungkin dari saya. Kalau untuk yang hal-hal yang sifatnya teknis, mungkin Mas Rofi ataupun Mas Dian boleh. Mas Rofi ada di sini ya? Saya, Bun, tuh mewakilinya, Bun. Oh, Mas Dian, Mas Bun. Rofi, Adanya Korofi. adanya ke Rofi, Bun. oh, Mas Rofi nggak ada ya? Iya, Oke. Diwakili Mas oke. Dian, Bun. Ini Baik. ada yang raise hand, Kak Tia, Bun. Iya, mungkin Katia menjawab. Bertanya. Terima kasih, Momi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Aku pertanyaannya ada 5. Boleh, nggak apa-apa. Boleh kan, Pertanyaan Mom? mau buat siapa? Buat Bunda atau buat Mas Dian? 1, 2, 3 buat Bunda. 2 buat Mas Dian. Yang buat Bunda dulu ya. Yang buat Bunda dulu. Bun, Silakan. 2025. Siap, Allahu Akbar. Bun mau tanya, kalau rekomendasinya itu e-book atau e-course kan, yaitu bagaimana kita memilih e-book atau e-course, itu nanti apa yang akan menjadi pertimbangan kita. Mendingan mana sih, e-book atau e-course gitu. Pertanyaan yang kedua untuk Bunda, kan tadi ada sekilas slide itu adalah janjian dengan mentor. Berarti kita akan punya mentor masing-masing kah? Apakah Iya. dibagi seperti zaman dulu? Ya, Lalu ya. yang ketiga, Bun, pertanyaannya buat Bunda. Apa hasil dari penilaian Impact Challenge ini, Bun? Kan tadi ada penilaian gitu ya, penilaian oleh teman, oleh mentor. Hasilnya itu apa, Bun? Apakah akan ada yang misalnya tereliminasi atau terdowngrade atau bagaimana? Nah, itu pertanyaannya untuk Bunda 3 saja. Ya. Oke. Saya kayaknya menjawab yang satu aja, nanti yang 2, 3 Mbak Indah ya. Ya. Ya, kalau ini sebenarnya gini ya, ini apa ya, satu ajang buat teman-teman itu melakukan kreativitas gitu ya dalam melakukan delivery ataupun melakukan ini modulku yang e-course apa e-book ya. Terus kalau e-book itu gimana ya caranya supaya webinarnya itu jadi beda sama isinya e-book misalnya atau e-course, atau bagaimana caranya webinar saya melengkapi e-book atau e-course saya gitu. Nah, makanya nanti pemilihan itu terserah sama teman-teman JNC gitu ya. Kalau saya milih yang intuisi gitu ya. Kenapa saya nggak memilih yang lain? Karena ini intuisi ini kayaknya sesuatu juga yang baru buat saya gitu. Ini produk baru saya gitu. Akhirnya saya memilih intuisi. Nah, terus akhirnya ketika saya mencoba untuk trial menyampaikan materi intuisi itu kepada orang, beberapa kelas gitu ya. Loh, kok ternyata di e-book saya itu masih kurang ya isinya gitu. Saya ngerasa sendiri kayaknya e-book saya itu kok masih kurang ya. Oh, ada tambahan ini, tambahan ini. Akhirnya ketika itu dibanding sama webinar, orang tuh puas. Kenapa? Karena insya Allah ya lebih puas karena di webinar itu isinya beda sama e-book. Jadi seolah-olah kita nggak mengulang kembali ya. Misalnya kita webinar kita ngomong gitu, loh ini kan di e-booknya udah ada, kok dibahas gitu. Ngapain saya mending baca aja udah cukup gitu. Atau loh ini di e-course-nya kan sudah dibahas. Ngapain saya ikut webinarnya wong di e-course-nya udah ada misalnya gitu ya. Nah, sehingga saya berharap ini teman-teman punya kreativitas untuk mengembangkan dari e-book sama e-course yang sudah dibuat. Oh, ternyata ya di e-book atau e-course saya itu masih ada yang kurang ya. Ini ya kalau dibahas training aja butuh waktu sehari 2 hari lah. Cuman e-book sama e-course yang cuma sekian menit tentunya belum bisa memuaskan ya. Maka kita nambah-nambahin gitu dari
dengan adanya webinar ini ya, semakin lengkap, semakin wawasan orang semakin dalam gitu. Nah, itu makanya kalau yang jawaban nomor 1 itu silakan direnungkan, milih yang mana yang ingin kita perdalam ya, perdalam gitu. Dan ini sekalian juga memperdalam materi ya. Itu mungkin jawaban saya, Mbak Indah. Monggo silakan yang 2 dan 3. Makasih Bunda. Silakan Mbak Indah. Mbak Indah atau Mami nih? Ya, aku dikit aja nanti Mami nambahin boleh ya. Jadi kakak untuk tadi yang sudah disampaikan gitu ya bahwa 2025 itu kan salah satunya kita kan mau fokus mendevelop kakak gitu ya. Nah, untuk itu eh, perlu ada evaluasi dan alat yang terukur gitu ya untuk nanti benar-benar apakah kakak berkembang sesuai dengan tujuan kita tadi yang 2025 itu atau enggak. Nah, untuk bagaimana nanti hasilnya itu akan seperti bentuk rapor gitu ya. Jadi 2025 nanti akan ada semacam rapor yang mana nanti tentunya akan kami sosialisasikan di lain waktu ya, nggak di sini kayaknya. Dan di mana penilaian salah satunya yang di GNC Impact Challenge itu nanti juga akan masuk ke dalam rapor tersebut. Nah, seperti apa isinya rapor tersebut gitu ya. Bahkan ini sebenarnya Mami pun juga udah eh, memberlakukan itu di sejak 2024 ini ya, Mam ya. Ada apa review-review dari hasil penilaian itu kami sudah catat gitu kan ya. Yang mana hasil-hasil setiap kakak tampil itu kan juga ada form optimalisasi ya, ada skor-skornya juga gitu kan. Nah, untuk nanti hasil seperti apa kemungkinan nggak akan langsung out gitu nggak gitu ya. Itu kan yang paling worst-nya, yang paling ekstrimnya gitu. Tapi tentunya akan ada treatment-treatment khusus dulu dari kami sekaligus dari Mami juga sebagai lead GNC eh, atas penilaian-penilaian yang tadi sudah kita berikan seperti itu. Ada tambahan mungkin Mami, silahkan. Ya, menambahkan sedikit Kak Tia. Jadi don't worry be happy kakak-kakak. Di sini kan sebenarnya kita sudah solid ada 19 anggota JNC ya. Harapannya tetap 19 dan nanti bertambah lagi karena kita akan menjadi kakak kelas gitu kan. Nah, dari hasil penilaian atau growth review tadi sebenarnya untuk memetakan di mana sih kelebihan kita, di mana kekurangannya, misalnya seperti itu. Jadi nanti kalau ada kekurangan-kekurangan itu yang perlu kita upgrade. Dan kita perlu memang komitmen dari kami di GNC ini gitu ya. Saya mungkin mewakili Pak Zen dan mewakili manajemen. Memang kita semuanya pengen bertumbuh gitu. Jadi kalau tidak ada growth review, kita tidak tahu petanya, mappingnya talent kita nih sampai di mana. Jadi harapannya ini bukan menjadi satu apa ya? Aduh nanti jadi ini ya kayak katanya tadi ini langsung di lepas atau gimana misalnya gitu ya. Enggak gitu. Jadinya ini adalah bagian dari kita untuk bertumbuh bersama. Jadi kita biar tahu mana yang perlu dibenahi gitu kan, groomingnya kah gitu kan misalnya, deliverynya kah atau kontennya kah. Jadi lebih ke arah sana. Makanya kita berkomitmen selalu diskusi sama Mbak Indah dan manajemen ya untuk apa terkait dengan growth review ini. Seperti itu. Dan kita sudah mulai bukannya secara diam-diam sebenarnya, tapi kita memang sudah mulai memberlakukan itu seperti yang Mbak Indah bilang, setiap ada apa laporan, ada feedback optimalisasi pun itu kita sudah mulai rekap, kita sudah mulai catatkan. Gitu kakak-kakak. Thank you Kak Tia. Ya, Satu jadi lagi buat yang buat itu buat sekarang Kak Tia fokus kayak yang Impact Challenge saja daripada nanti pusing review. Satu Itu lagi nanti yang kita mana? sosialisasikan terpisah. Satu lagi jadi apa? aku tanya itu pembagian mentor. Oh Pembagian iya. mentor aku infoin di grup ya Nanti setelah ini ya. diinfokan di grup sama Mbak Indah karena Mbak Indah lagi meramu. Kita akan terbagi menjadi 5 mentor. Jadi kemungkinan ada yang 4 orang, ada yang 5 orang. Nanti kita tunggu Mbak Indah akan Ya. sampaikan. Oke. Pertanyaan buat Deg-degan Mas lagi Jan? nggak nih? Ah, enggak sih, Deg-degan lagi insya nggak nih Allah. ke pembagian mentornya kan udah Oh iya. Siapapun oh, itu iya udah ya. terbaik dari Allah Mbak Indah. Allahu Akbar. Siap. Mau Silakan nanya Kak Tia.
Mas Dian ya, lanjut. Mas, untuk waktu webinar itu boleh nggak sih untuk tidak malam hari? Apakah memungkinkan untuk siang hari tapi weekend, misalnya Sabtu siang atau Minggu siang? Pertanyaan pertama. Yang kedua, untuk harga mentoring yang tadi kata Bunda dan Mami terserah kita itu sebetulnya sebaiknya tetap ada range yang disepakati biar nggak jomplang gitu antar pemateri atau gimana? Itu aja pertanyaannya. Oke, Terima kasih. baik. Bismillah. Saya deg-degan nih mau jawab. Sebenarnya gini, Kak Tia, sebenarnya kalau di kita nggak ada mengikat waktu ya untuk harus malam atau harus siang atau pagi karena di beberapa kasus ya di webinar-webinar yang durasi yang mungkin juga ada yang panjang ya. Jadi ada pengalaman tuh di Kang Dewa sama Kang Surya ya. Kang Surya Krisnanda itu kemarin dia di pagi hari malah Kang Surya itu di 8.30 sampai 11.30 di 3 jam dan itu menang benar-benar benar-benar sangat impactful ya artinya impactful karena mungkin nggak tahu ya mungkin Kang Surya cara membawakannya juga enak dan sebagainya dia lebih banyak sifatnya lebih banyak diskusi kalau istilahnya dia itu coaching klinik gitu ya artinya tidak memersajikan sebuah materi tidak jadi dia bahasanya gini kalau pengen tahu materi saya ya ke e-course gitu tapi kalau di sini kita coba untuk diskusi kita forum-forum tanya jawab dan sebagainya nah, nanti kalau lebih lanjutnya di e-course misalnya jadi dan itu memang membawakannya juga menarik juga kan Dewa kemarin juga gitu Kang Dewa waktu acara launching langsung laris itu juga durasinya sangat panjang ya 4 jam gitu ya. Dan tapi kalau Kang Dewa memang full pemaparan materi itu. Nah ini jadi kita nggak mengikat ya, tidak mengikat waktu ya, kecuali nanti jam 12 malam kira-kira agak kesulitan ya, karena pesertanya pasti nggak ada yang hadir kan jam 12 malam. Jadi memang fokus di pagi gitu, pagi atau mungkin bisa sore terserah atau mungkin sampai malam ya. Cuma nanti kita sesuaikan. Terus kalau untuk masalah mentoring ya, itu mentoring sebenarnya kalau mentoring ini sebenarnya kita tidak terlalu mengikat karena bisa jadi mentoring ini di luar wilayahnya skill up ya. Kalau menurut saya tadi jelasan Bunda tadi kan gitu kan, artinya tidak terlalu mengikat ya karena itu masalah harga mentoring dan sebagainya itu kan itu tadi harapannya dari teman-teman sendiri yang bisa mengatur untuk urusan mentoring ini. Jadi kalau kita fokusnya pada bagaimana kita mengadakan webinar ya, terus kemudian ada e-course, ada e-book. Artinya di situ. Jadi kalau nanti mentoring mungkin bisa jadi produk dari produknya kakak-kakak sekalian sendiri. Artinya itu menjadi sebuah include dari produknya kakak sekalian sendiri. Sehingga kita tidak terlalu mengikat untuk masalah mentoring, hanya nanti yang kita ikat itu adalah di waktu webinar, e-course sama e-book ya, barangkali seperti itu. Itu gambaran saya yang bisa saya sampaikan. Kak Tia mungkin bisa paham ya, kebayang. Ya, terima kasih Mas Dian. Atau ini kita tapi terserah itu ya. Kalau di Kang Surya itu memang kemarin yang di Kang Surya itu memang dia itu model mentoringnya gitu. Jadi dia bikin webinar, ya klinik diskusi, terus kemudian itu sudah langsung include e-course ya. Itu langsung include juga mentoringnya. Jadi Kang Surya itu menjual produknya itu modelnya langsung beberapa produk itu jadikan satu. Nah, dari situ artinya dia langsung meng-up harga e-course-nya atau itu langsung campur dengan produk metode. Kalau Kang Surya kemarin itu ada sekitar 250 ya total nilai produknya itu. Jadi itu pun juga bagi teman-teman yang hadir di situ itu sangat secara value sangat sangat berdampak sekali karena di situ nanti di grup itu juga ada semacam pembahasan tentang e-course-nya dan sebagainya sampai mereka benar-benar mengikuti e-course-nya sampai menghabis gitu sih kebayang saya seperti itu kebayang ya maksudnya penjelasannya ya oke. Ya, makasih Mas Dian.
Oke, terima kasih Mas Dian. Begitu ya Kak Tia ya, karena mungkin memang yang setuju sih sama yang disampaikan Mas Dian. Kalau masalah mentoring kan biasanya memang kita modulnya pun berbeda-beda gitu. Kalau mau dibilang range-nya ini kan modulnya berbeda, jadi range-nya pasti juga sudah punya market yang berbeda-beda juga sih Kak Tia gitu. Jadi memang kalau mentoring dari awal memang itu di luar skill up gitu ya Mas Dian ya. Thank you, Katia. Semoga cukup menjawab. Nanti di teknisnya lagi kalau ada sesi penjelasan dari Mbak Indah lagi ya. Oke, makasih Mami. Mbak Indah juga yang masih monitor mungkin ya. Terima kasih untuk sesi kita hari ini. Mungkin akan ada lagi sesi-sesi lainnya ya. Nanti yang seperti Bunda sampaikan ada sesi ketemu lagi dengan khusus yang skill up misalnya kayak gitu. Tapi yang terpenting adalah adanya GNC Impact Challenge gitu ya. Oke, dan itu waktunya sudah di-lock seperti itu. Jadi nanti silahkan berkoordinasi dan berkomunikasi dengan para mentornya masing-masing akan di-sharing oleh Mbak Indah dari RND-nya ATI. Demikian sesi kita hari ini. Semoga banyak manfaat. Mohon maaf lahir dan batin jika ada yang disampaikan masih ada yang kurang dan kurang berkenan. Tapi sejatinya kita semuanya tetap ingin bertumbuh bersama di GNC ini. Gitu ya. Tunggu, yang tadi di share screen dikirim Kah Mam masih jet Ya, lag. nanti di-share rekaman ya, Mam ya. Ya, Rekaman betul. Nanti di semuanya share ini rekamannya Bu di-share. Medi. Oke, itu aja kita foto dulu sebelum sesi kita akhiri hari ini, malam ini. Terima kasih loh kakak-kakak. Makin Gaya bobo. gaya bobo kata Bunda. Oke. 1, 2, Bung Panji. Bang Panji. 1, 2, terus Mas Dian nggak mau Bun. Mas Dian kayak ngapain begitu ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Iya. Iya, ada Pak Gaya Zen bobo ternyata. buat kita Bobok semuanya. beneran. Oh, Pak Zen bu beneran. Waduh, mana Pak Zen? Love buat kita semuanya karena sejatinya kita memang ingin memberikan feedback dan untuk kemajuan kita semuanya. Thank you. Terima kasih. Oke, sudah. Terima kasih semuanya. Saya mewakili Mbak Indah dan Bunda mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk inputan dan saran. Semoga nanti kita akan dapat mendapatkan solusi yang terbaik buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi Bunda. kasih, Mam. wabarakatuh. Mas Ya, Bunda, semua. semuanya. Terima kasih Bun, terima Ya. kasih. Terima kasih Bunda. Saya masih pakai seragam, baru nyampe di Masya rumah saya. Allah. Keren. Masya Allah Kak Oh, Naning, ya Allah, Ke jam rumah ini 9. sangat